yang terkait dengan kendaraan dinas lebih viral gitu. Ya banyak juga ya sampai ke saya itu penggunaan kendaraan dinas tidak pada tempatnya. Nah, ini tolong nanti BPKD saya minta dibuatkan kendaraan kita itu. Pak Edo, saya juga rasa, ingatkan saya kamu bicara sini gitu, ya, hargai saya gitu. Sahabat SS, tayangan kedua apel gabungan perdana penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus SEMM sejak pelantikannya memimpin Kabupaten Kampar 23 Mei 2023 lalu ini dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah seluruh peserta apel gabungan di Aula Perkantoran Bupati Kampar. Seperti di video sebelumnya, PJ Muhammad Firdaus menyerahkan 3 piagam apresiasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Riau kepada Pemdakap Kampar dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kepada 3 OPD yang dinilai bekerja baik. Seusai penyerahan piagam apresiasi itu, PJ Bupati Kampar Firdaus menuju aula kantor Bupati diikuti PJ Sekda Azwan, staf ahli dan peserta apel gabungan. Namun, saat-saat temu ramah itu berlangsung, ada kejadian yang membuat tegang suasana. Apa itu? Ya, tatkala PJ Bupati Muhammad Firdaus merasa tidak dihargai oleh Kepala BPKAD Kampar Edo yang berbicara dengan Muhammad sejawat Edo yang duduk di sebelahnya. Padahal PJ Firdaus sedang membahas soal pentingnya tata kelola aset yang merupakan domain bidang yang dipimpin Edo. Kejadian ini merupakan pelajaran bagi kita semua dan pengalaman yang tak perlu diperdebatkan. Bapak Ibu ketahui bagaimana aturan main yang harus Bapak Ibu ikuti nantinya. Ya, tadi mengenai disiplin kerja sudah sampaikan. Saya minta masing-masing kepala OPD itu ya disiplin kerja ke anggotanya, mohon perhatian tingkatkan karena ini menjadi catatan oleh masyarakat pada kita. Bagaimana kita mau berprestasi sementara disiplinnya tidak ada. Jadi ini tolong diperhatikan dan saya juga nanti akan ke kantor Bapak Ibu. Mungkin tidak tahu dan sebagainya jam berapa, nanti saya akan singgah di sana. Saya ingin memastikan apa yang Bapak Ibu lakukan pada OPD-nya masing-masing. Dan selanjutnya saya minta pada ini Bapak BPKD ya. Kalau sini BPSDM apa? Ya, saya tolong minggu depan. Tadi saya sudah sampaikan akan melihat kinerja Bapak Ibu kepala OPD mulai dari Sekda sampai camat, apa yang telah dilakukan, bagaimana penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, dan inovasi apa yang Bapak lakukan terhadap pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan. Mungkin ada langkah-langkah yang lain yang perlu dilakukan, inovasinya ya tentu nanti ini terkait dengan penganggaran yang ada. Nah, saya nanti tolong Pak Cokro minggu depan Pak OPD ya, siapkan juga daftar riwayatnya, maksudnya riwayat hidup, maksudnya riwayat pekerjaan. Saya ingin lihat ke belakang itu Bapak itu sebagai apa itu. Ya, saya ingin lihat apakah bersesuaian dengan jabatan yang diemban dengan jabatan yang dilaksanakan pada saat ini gitu. Jadi saya ingin lihat dulu, saya ingin petakan dan saya ingin tahu kondisi ASN di Pemkab Kampar seperti apa.
Saya ingin berbenah, terus terang saya ingin berbenah, ingin proporsional lah gitu, menempatkan nanti ASN-nya di mana ditempatkan. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang khususnya mungkin yang eselon 2 yang akan melaksanakan tugas keluar, nah itu SPT-nya harus tanda tangan PJ Bupati, ya, harus tanda tangan PJ Bupati. Dan yang lainnya barangkali setiap rapat yang saya pimpin, kepala OPD-nya harus hadir. Kalau tidak hadir, mungkin ada penugasan yang lain, ya mungkin itu tidak masalah. Saya pengen kepala OPD-nya hadir setiap rapat yang saya pimpin, ya. Nah, nanti kalau ada kesalahan di situ, saya tanpa pengetahuan saya, ya mungkin ini akan menjadi catatan bagi saya nantinya, ya. Yang selanjutnya juga, nah ini saya berharap Pak Sekda harus melaporkan perkembangan situasi apa setiap hari pada saya, di mana kondisi hal-hal mungkin ke dalam seperti apa, ya walaupun sebentar Pak, pernah ada saya mungkin bisa di WA perkembangan gimana, sehingga saya tahu pasti kondisi daripada daerah ini. Ya tentunya mungkin karena ini tidak ada Pak Wakil Bupati, mungkin saya langsung dengan Pak Sekda gitu. Nah, jadi mungkin Pak Sekda perannya sangat kuat nanti di sini. Ya tentunya saya berharap Pak Sekda lebih banyak ke dalam dulu Pak. Jadi benahi dulu yang ke dalam ini seperti apa. Nanti kalau memang ada penugasan keluar, baru keluar. Ya Pak ya, biar saya usaha luar. Nah, Bapak yang buatkan yang di dalam, mungkin belum perlu ada intervensi saya ke dalam, saya ke dalam juga. Tetapi itu yang 100 hari atau orang itu, mungkin tahap awal ini saya lebih banyak ke dalam dulu. Nanti baru saya banyak keluar. Di samping itu, ya kita memang punya WA group untuk Kap Kampas saya lihat, dan saya berharap WA group ini digunakan untuk hal-hal yang penting saja itu. Jangan yang kegiatan-kegiatan ditampilkan di sana gitu. Jadi nanti mana tahu ada berita atau gimana dari kami pada kepala OPD itu bisa terlalu jauh nanti. Nah, jadi yang penting saja. Kalau WA tugas bekerja, ya gunakan itu. Kalau Bapak ingin bercanda-canda, mungkinlah grup yang lain gitu. Istilahnya grup yang bersama-sama kan biasanya ada grup resmi dan grup tidak resmi gitu. Tapi kalau grup Pemkab Kampa itu hanya digunakan untuk kedinasan kita gitu, ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Dan untuk publikasi saya melihat sudah baik, sudah istilahnya permintaan apa yang memang kemarin yang terkait dengan kendaraan dinas lebih viral gitu. Ya banyak juga ya sampai ke saya gitu, penggunaan kendaraan dinas tidak pada tempatnya. Nah ini tolong nanti BPKD saya minta dibuatkan kendaraan kita itu. Pak itu saya bicara, saya juga rasa. Ingatkan saya kamu bicara sini gitu, ya. Hargai saya gitu. Terus yang selanjutnya, camat juga melaporkan tentang perkembangan yang ada di wilayahnya, yang mengetahui ada hal-hal yang penting yang perlu saya ketahui, tolong dilaporkan. Mungkin Pak Camat ada yang belum tahu juga nomor saya. Tolong dicatat juga mungkin ya nomor HP saya. Nah nanti kalau Pak Camat laporkan mana tahu belum tersimpan oleh saya namanya, tolong ini camat mana namanya siapa gitu. Perkembangan situasi kondisi yang ada di wilayahnya seperti ini gitu. Jadi saya bisa mengetahui perkembangannya. Terus yang lainnya mungkin mengenai perizinan, saya minta dilaporkan izin-izin yang telah dikeluarkan. Izin-izin yang telah dikeluarkan seperti apa dan berapa banyak izin yang dikeluarkan. Karena
Kadang-kadang ya izin-izin yang dikeluarkan itu saya kadang tidak tahu, jadi saya ingin tahu juga perkembangan dan sebagainya, dan mohon dilaporkan kepada saya ya izin-izin yang telah dikeluarkan. Dan yang selanjutnya mengenai rapat. Nah, jadi setiap rapat tadi yang saya sampaikan harus ada notulen rapatnya. Jadi siapa nanti notulen rapatnya, saya pengen setiap rapat yang telah dilakukan harus ada tindak lanjutnya, harus ada progres, karena kita rapat menyelesaikan masalah. Dan juga saya ada juga berita mengenai adanya kekosongan nanti 88 kepala desa yang telah habis masa jabatannya. Saya minta di Dukcapil nanti coba gimana, apakah ini bisa kita laksanakan pilkadesnya atau gimana itu? Apakah waktunya masih mencukupi? Kalau tidak, kapan dilaksanakan? Ya itu juga terkait dengan penganggaran daripada pilkades itu sendiri. Nah, nanti saya juga minta dilaporkan secara khusus bagaimana kondisi pilkades itu yang berakhir masa jabatannya dan siapa yang bisa menduduki jabatan kepala desa tersebut. Yang selanjutnya barangkali terkait dengan sengketa lahan. Nah, ini baru kemarin bisa sambut saja saya sudah ada yang ini mama menghadap saya bagaimana untuk menyelesaikan sengketa lahan antara perusahaan dengan ya katakanlah ini mama lah itu, lalu juga sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, usaha dengan usaha. Jadi ya kita coba inventarisasi dan permasalahan ini bisa diselesaikan lah. Kalau tidak semuanya diselesaikan, dan tidak harus ada progres daripada penyelesaian. Ya tentunya barangkali intervensi apa yang harus kita lakukan di dalam menyelesaikan ya permasalahan sengketa. Semakin lama pasti semakin rumit. Jadi sedini mungkin harus kita selesaikan, paling tidak kalau bisa kita selesaikan mungkin melalui jalur apa? Apakah kita bisa ke pusat ataukah bisa juga lagi kemana-mana, mungkin jalur hukum lagi. Itu yang bisa dilakukan sehingga permasalahan itu tidak berlarut. Dan takutnya terjadi hal-hal tidak diinginkan, perbuatan anarkis yang dilakukan oleh masyarakat kepada perusahaan barangkali, antara masyarakat ke masyarakat. Ya rugi juga masyarakat kita juga ya. Yang selanjutnya saya minta setiap bulan kita rapat evaluasi terhadap kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan. Jadi rencana saya rapat itu dilaksanakan setiap Jumat minggu pertama awal bulan. Jadi saya ada hari Senin pasti Bapak Ibu sibuk. Jadi kalau akhir pekan kita bisa ya ngobrol-ngobrol evaluasi, jamnya nanti disesuaikan. Apabila saya tidak bisa, mungkin rapat tersebut, saya minta Pak Sekda itu bisa melakukan evaluasi dan saya akan melihat apa-apa ya sejauh mana yang Bapak Ibu lakukan. Ya seandainya ada kendala-kendala di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tolong dilaporkan. Jangan sudah di akhir tahun tidak bisa terlaksana. Nah, kalau tidak bisa, masukkan ke APBD itu. Ya tentu dengan dengan alasan-alasan kenapa ini tidak bisa dilaksanakan, mungkin spesifik atau gimana-gimana. Ya tentu Bapak Ibu yang tahu alasannya kenapa kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan misalnya. Tetapi sepanjang bisa dilaksanakan, laksanakan. Ya tentunya harus mengikuti koridor-koridor yang sudah ada, hukum yang ya ikuti aturan yang berlaku lah, ya. Ikuti aturan yang berlaku. Yang penting Bapak Ibu harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena masyarakat ini menaruh harapan besar pada kita, ya mereka bisa kita bantu lah melalui program-program yang kita adakan.
Dan selanjutnya mungkin barangkali untuk penyusunan APB anggaran APBDP mungkin Pak Sekda tolong laporkan kepada kami kapan ini harus dilaksanakan. Ya tentu kita harus menjalin komunikasi juga dengan DPRD dan kami dengan Forkopimda sudah keliling lah gitu. Mungkin ke DPRD dengan pengadilan yang belum, yang saya ingin membangun hubungan-hubungan yang seperti itulah. Ya tujuannya bagaimana program-program kegiatan yang kita rancang itu bisa ya dimuluskan lah. Ya tentu dukungan daripada DPRD sangat penting di sini. Dan saya juga mengenai ini ya mungkin kalau penerimaan pendapatan sama di sepeda ya saya minta juga dilaporkan gimana penerimaan kita dari mana dan sebagainya, lalu ya biasa tahu juga gitu. Ya nanti juga ini kan anggarannya kita belanjakan juga kepada masyarakat gitu. Lalu potensi-potensi keuangan kita apa yang belum tergali, penerimaan itu lalu upayanya seperti apa, ini juga penting karena kalau PAD kita rendah juga ya program kegiatan kita juga tidak banyak juga yang bisa kita laksanakan.